Sidang pra-peradilan yang diajukan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Abdussalam Panji Gumilang terkait penetapannya sebagai tersangka di kasus TPPU kembali digelar di PN Jakarta Selatan, Senin 6 Mei 2024. Panji memohon kepada hakim untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Dirtipideksus, Bareskrim Polri. Adapun agenda persidangan yang dipimpin Hakim Tunggal, Estiono pengajuan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak. Kuasa hukum Panji Gumilang, Alvin Lim mempertanyakan ketidakberanian pihak Bareskrim menunjukkan bukti surat P19 yang diajukan ke kejaksaan. Agenda tadi hari ini adalah bukti ya, pembuktian surat dari termohon dan pemohon. Kita semua udah kasih bukti-buktinya, begitu juga kepolisian. Tetapi seperti yang kita duga, kepolisian tidak berani memberikan bukti P19 ya. Jadi yang namanya kalau udah ada penetapan tersangka itu seharusnya berkas itu sudah diberikan ke kejaksaan. Dan dari kejaksaan seharusnya sudah memberikan P19. Nah, ketika P19 dikembalikan, mereka ada waktu 2 minggu. Nah, mereka yang menerima surat tersebut secara resmi pastinya penyidik yang dikasih oleh kejaksaan. Ya, kita sebagai tersangka tidak diberikan di situ, tapi karena kita memiliki hubungan baik dengan jaksa dan penyidik, kami tahu adanya surat tersebut. Nah, tapi mereka menyembunyikan alat bukti ya. Jadi alat bukti seperti itu seharusnya demi keterangan material dan formil harusnya dibuka di pengadilan, karena di pengadilan inilah di mana dibuat terang perkara tersebut baik formil maupun materialnya ya. Jadi seharusnya kepolisian, kalau memang dia benar, kenapa masih takut mengeluarkan bukti P19 di situ ya. Jadi tidak ada sama sekali bukti P19 atau bukti-bukti surat-surat dari kejaksaan yang seharusnya mereka kasih ke pengadilan untuk menjadi bagian dari alat bukti. Sisi lain, Alvin menilai penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang dengan pasal penggelapan adalah lemah dan tidak tepat karena tidak berdasarkan alat bukti yang sah. Surat ya, bukti surat menyatakan bahwa satu korban yang mengaku korban itu bukanlah korban, tapi polisi. Jadi kalau undang-undang yayasan kan harusnya ada penetapan pengadilan. Tadi pun dari pihak kepolisian tidak bisa memberikan bukti bahwa sudah ada penetapan pengadilan sebelum dilakukan laporan polisi. Nah, kalau penggelapan, yang namanya penggelapan itu harus ada korbannya, Pak. Jadi harus ada yang menitipkan. Kan kalau penggelapan itu di dalam kekuasaan, ada orang nitipin, misalnya saya nitipin mobil, saya mau ke luar negeri, saya titipin ke abang, ya kan? Nah, saya ketika balik dari luar negeri, saya harus minta dulu ke abang. Ya kan, nggak bisa serta-merta saya titipin, saya belum minta, terus saya laporin polisi. Nah, inilah yang terjadi kesewenangan di dalam formilnya, yang menurut kami ini sebuah kesalahan besar. Dan kalau kita nyumbangin ke orang, uang itu sudah bukan milik si penyumbang lagi, udah jadi milik si yayasan. Ya dong, kalau namanya nyumbang, saya nyumbang misalnya ke gereja. Saya nyumbang kan harus ikhlas. Ketika saya kasih, masa saya minta balik? Saya bilang, oh itu uang milik saya. Ya nggak bisa, ketika kamu menyumbang, itu sudah terjadi transfer kepemilikan. Itulah di mana menurut hemat kami, polisi ini nggak ngerti hukum, Pak. Gitu loh, dia nggak ngerti hukum. Dia tidak bisa membedakan antara sumbangan yang mana sudah terjadi transfer kepemilikan ya dengan menitipkan. Kalau penggelapan itu menitipkan, bukan saya kasih nih uang saya atau mobil saya kasih ke kamu sama ke luar negeri, kan bukan, saya titipkan. Nah, itulah makanya penggelapan di dalam kekuasaan seseorang masih menjadi milik orang lain. Tapi kalau sumbangan di mana-mana, nggak bisa habis kita nyumbang, kita ke pengadilan, kita gugat si penyumbang, kita minta uangnya balik, nggak bisa. Mana ada kayak begituan ya. Jadi ini hal-hal penting yang dimana dari pihak kepolisian tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut adalah milik si pelapor. Ya kan, kalau memang dia bilang kita menggelapkan sebagian atau seluruhnya milik si pelapor, buktinya mana itu uang dia? Nggak ada, karena dia bukan penyumbang. Penetapan tersangka Panji Gumilang itu dilakukan tidak berdasarkan alat bukti yang sah, belum ada. Ada itu audit keuangan KAP ya, kantor akuntan publik. Jadi kita membuktikan bahwa
aset-aset yayasan itu tetap ada di yayasan. Jadi kadang-kadang pakai nama seseorang bukan berarti dia mau ngambil gitu ya. Saya kalau orang yang tahu tentang bisnis apalagi usaha ya, ketika kita ke bank, kayak saya nih punya law firm. Saya kalau ngajukan pakai nama law firm pasti ditolak, nggak bisa. Tapi law firm saya butuh mau beli misalnya gedung atas nama law firm. Apa yang terjadi? Kita titipkan di bawah tangan pakai notaris ya. Tapi yang mengajukan nanti saya pribadi. Karena kalau pengajuan pribadi itu lebih mudah daripada pengajuan yayasan. Nah, inilah orang-orang mabes ya, dugaan saya, ini kagak ngerti keuangan. Mereka tuh buta keuangan, mereka nggak tahu, mereka nggak pernah minjem duit. Karena kalau polisi minjem duit di bank pasti ditolak kebanyakan. Lu mau minjem kredit juga ditolak, dilihat polisi, di blacklist. Ya, jadi makanya apa yang dilakukan ya, dia pakai nama si Syek, mungkin Syek ada perusahaan lain supaya bisa dapat kredit, tapi uang itu dipergunakan untuk dan keperluan yayasan. Ya, jadi itu bukanlah sebuah pencucian uang. Ya, tapi bagaimana kita memudahkan agar yayasan ini bisa maju, pesantren ini, Yayasan Pesantren Indonesia YPI ini. Ya, jadi ini yang mereka tidak mengerti, ujuk-ujuk main laporin, harusnya dibawa dulu ke pengadilan sesuai dengan undang-undang yayasan. Ya kan, apakah perbuatan yang dilakukan ini termasuk perbuatan melawan hukum ataukah hanya kesalahan administrasi, ya. Kalau kesalahan administrasi ya nanti pengadilan yang menilai apakah itu berupa denda, apakah itu berupa penalti ya. Kalau memang dia bilang ada unsur pidananya, barulah polisi bisa bertindak. Tapi ini ujuk-ujuk tiba-tiba polisi menetapkan sebagai tersangka. Nggak bisa seperti itu, Pak. Ya, Han, jadi begini, namanya sumbangan kepada pesantren itu kan tidak terikat dan orang itu menyumbang secara ikhlas. Apabila posisinya hari ini Bareskrim mempermasalahkan masalah sumbangan yang diberikan kepada pesantren dan itu hanya terjadi kepada Al Zaitun, maka silakan pesantren-pesantren, yayasan-yayasan yang ada di seluruh Indonesia juga diperiksa sama dengan Yayasan Pesantren Indonesia ataupun Al Zaitun. Itu karena memang mau itu namanya pesantren itu sosial, agama gitu. Mereka harus menghidupi santrinya, harus menghidupi ustadz-ustadznya, ustadahnya. Dan itu harus ya mereka mendapatkan itu dari sumbangan. Maka hal wajar apabila pesantren itu mendapatkan sumbangan. Kalau hari ini ada bahasa bahwa pesantren itu melanggar hukum karena menerima sumbangan, ya silakan pesantren seluruh Indonesia mohon diperiksa juga sama dengan Mahad Al Zaitun. Itu